Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5 untuk tahun keduanya. Spoiler ya, tentu aja ya, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Ayano berhasil masuk ke kamarnya si Ichinose ya, dimana Ayano yang masuk lebih dalam lantas mendekati si Ichinose yang masih duduk di lantai, dimana Ayano berkata, "Kau mungkin tidak ingin melihatku lagi, dan kau mungkin tidak ingin melihat wajahku lagi, tapi aku ingin berbicara denganmu hari ini. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirku untuk berbicara denganmu dengan baik." Dimana Ichinose membalas, "Memutuskan semua hubungan, maksudmu bahkan tidak berteman lagi gitu kan?" Ya, di sini Ayano tidak masalah jika itu adalah pilihannya dari si Ichinose dan yang terbaik untuk mereka berdua. Namun sebelum hal itu terjadi, Ayano bertanya, apakah ada yang ingin Ichinose sampaikan terlebih dahulu kepadanya? Jika tidak, Ayano akan langsung mengatakan jawabannya yang sudah dia siapkan 1 tahun yang lalu. Ya, tanpa basa-basi, Ayano ingin hal ini segera selesai. Di mana Ichinose yang tidak bisa berpikir lagi, lantas hanya bisa menunggu jawaban yang ingin Ayano berikan kepada dirinya. Ya, di sini Ayano mulai mengatakan kalau selama ujian akhir tahun kemarin, Ichinose dituntut untuk menang. Jika tidak, kelasnya akan jatuh lebih dalam dan tidak akan bisa bangkit lagi. Namun takdir berkata lain, impian semua anak kelasnya Ichinose itu hancur seketika ketika Horikita memenangkan pertarungan. Ya, berkat campur tangannya dari si Ayano Koji, impian untuk bisa naik ke kelas A itu terkubur dalam-dalam. Ya, mendengar hal itu Ichinose berkata kalau ia memang tidak bisa mengalahkan si Ayano Koji. Namun semangat anak kelasnya tidak akan pernah pudar. Masih ada jalan untuk bisa naik ke kelas A. Dimana mendengar itu Ayano berkata tidak ada jalan untuk naik ke kelas A jika Ichinose masih tetap menjadi ketua kelas. Ya, Ayano mengatakan kalau Ichinose itu lemah dan karena itulah kelasnya terus-terusan mengalami kekalahan. Sebuah pernyataan paling kejam yang dikatakan kepada teman yang sedang terpuruk seperti Ichinose. Bahkan kalimat itu terus menggema di kepalanya si Ichinose yang membuat sekujur tubuhnya menjadi gemetaran. Ya, kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh sang pemenang seperti Ayano Koji yang telah mengevaluasi seluruh kelasnya si Ichinose. So, mendengar hal itu Ichinose berkata dengan nada yang sedikit memberontak, di mana Ichinose berkata, "Jadi menurutmu kelasku akan menjadi kelas A jika aku mundur dari posisiku sebagai pemimpin kelas?" Di mana Ayano menjawab, "Ya, lebih cepat keluar itu lebih baik. Jika Anda ingin kelas Anda menang, maka Anda harus melakukannya dengan cepat." Di mana Ichinose yang kembali lagi terguncang mentalnya lantas menerima semua perkataan dari si Ayano Koji. Di mana Ichinose berpikir kalau jika ia mengundurkan diri maka kelasnya akan jadi lebih baik dan tidak akan ada lagi hambatan atas keegoisan dirinya di masa yang akan datang. Namun sebelum bertindak lebih jauh, Ayano juga mengatakan kalau semua itu tidak sesederhana yang Ichinose pikirkan. Di mana ketika Ichinose mundur, maka harus ada orang yang bisa memimpin kelasnya untuk bisa maju, meraih sebuah kemenangan. Apakah itu Kenzaki? Ya, tentu saja dia tidak bisa. Tidak ada satupun anak di kelasnya si Ichinose yang bisa membawa kemenangan untuk kelasnya. Tidak ada yang cocok. Jadi maka dari itu aku akan pindah ke kelasmu dan menjadi pemimpinnya, ucap si Ayano. Ya, mendengar hal itu Ichinose menjadi terkejut, di mana Ayano mengatakan kalau Ichinose memahami kekuatannya si Ayano yang sebenarnya. Meskipun ada selisih 500 poin dari pemuncak klasmen kelas A sekarang ini, namun dengan adanya Ayano, 1 tahun terakhir itu sudah cukup untuk bisa lulus di kelas A. Ya, tentu saja Ichinose mulai bertanya kenapa Ayano yang sudah berada di kelas A rela pindah ke kelas yang lebih rendah. Di mana Ayano berkata kalau hal itu tidak masalah. Ia akan lulus kembali di kelas A bersama dengan kelasnya si Ichinose, di mana Ayano Koji juga menjelaskan kalau pada ujian terakhir kemarin Ichinose bisa mengalahkan Ayano, maka selisih poin kelas mereka hanya terpaut tipis gitu kan. Maka Ayano tidak akan perlu pindah kelas karena kelasnya si Ichinose memiliki kekuatan yang bisa bersaing di tahun ketiga nantinya. Namun kenyataannya kelas Ichinose itu kalah dan membuat jurang yang cukup jauh ya dari kelas teratas pada saat ini. Dan bukan hanya itu aja, kekalahan di pertarungan terakhir telah meninggalkan bekas kehancuran yang sulit untuk bisa dipulihkan. Ya, jadi di sini Ichinose menyadari kalau bantuan sebesar Ayano Koji pasti ada syaratnya. Dan tentu saja Ayano berkata, "Aku Ayano Koji Kiyotaka akan pindah ke kelasmu dan meraih kelas A di akhir tahun ketiga nantinya. Namun Ichinose Honami harus keluar dari sekolah."
Ya, itu adalah syaratnya. Dan itu adalah tawaran kontrak yang sudah Ayano tentukan sejak lama. Dan sekarang gilirannya si Ichinose untuk bisa menjawab tawaran tersebut. Nah, di sini Ichinose menjawab ya kalau ia tidak punya poin pribadi lagi. Jadi perpindahan kelas tidak akan bisa terjadi. Namun Ayano Koji menyarankan untuk pinjol. Ya, Ayano menyarankan Ichinose untuk mencari poin dari pinjaman adik kelasnya. Sehingga terkumpul 20 juta poin pribadi untuk Ayano pindah dari kelasnya si Horikita ke kelasnya si Ichinose. Di mana poin itu nantinya bisa Ichinose gunakan untuk kepindahannya si Ayano. Ya, dengan reputasinya si Ichinose, Ayano yakin mengumpulkan 20 juta poin pribadi tidaklah susah. Dan saat Ichinose bertanya apa yang sebenarnya Ayano inginkan, Ayano pun berkata, seorang senpai pernah mengatakan kepadaku, kalau aku harus meninggalkan kesan yang mendalam bagi orang lain. Dan sekarang semua pemimpin kelas telah melihat kehebatanku. Bahkan ada beberapa siswa yang telah menyadarinya. Ya, setelah aku pindah kelas, isi sekolah akan terus mengingatku. Orang-orang yang pindah ke kelas yang lebih rendah, lalu lulus di kelas teratas di akhir sekolah. Dan semua orang akan mengenang Ayano Koji Kiyotaka. Oh ya, Ayano juga menjelaskan kalau Ichinose perlu keluar ya agar siswa di kelasnya menjadi 39 siswa. Dan Ayano bisa pindah sebagai siswa ke 40. Dan semua itu tidak akan melebihi kapasitas siswa yang ada di kelas. Namun jika Ichinose bertahan, maka situasi 41 siswa dalam satu kelas itu tidak akan bisa terjadi. Terlebih lagi keberadaan Ichinose yang tidak bisa dikendalikan hanya akan menghambat rencana Ayano Koji untuk naik ke kelas A. Ya, jika Ichinose mengundurkan diri, kelasnya akan terkena penalti 300 poin kelas. Dan itu sangat merugikan. Jadi Ayano tidak akan berfokus kepada pengumpulan poin di tahun ketiganya nanti. Di mana Ayano akan lebih fokus ya bagaimana caranya untuk bisa membuat kelas lain kehilangan poin dengan banyaknya para siswa yang mengundurkan diri di tahun ketiganya nanti. Dan tentu aja itu adalah cara yang paling efektif. Ya, mendengar hal itu Ichinose pun setuju untuk keluar. Namun sebelum Ichinose berkata kalau ia setuju, Ayano mengatakan kalau ia tidak bisa menjamin ada 39 siswa di kelasnya Ichinose yang akan bertahan. Ya, sama seperti sebelumnya, Ayano akan mengeluarkan siswa yang menjadi beban di kelasnya. Nah, mendengar hal tersebut, si Ichinose menjadi terkejut gitu kan, dan dia sedikit mengurungkan niatnya untuk sepakat dengan rencananya dari si Ayano Koji. Karena dia masih berpikir bahwa semua anak yang ada di kelasnya itu bisa sama-sama lulus di kelas A. Ya, bedanya cuman nggak ada dianya. Dia mencoba untuk mengorbankan diri dan digantikan sama si Ayano Koji. Namun kenyataannya tuh enggak gitu kan. Ya di sini Ayano Koji masih dengan sifatnya, yang mana dia akan mempertimbangkan siswa yang punya potensi untuk bisa bertahan dan siswa yang ya nggak bisa berkembang dan harus dibuang gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembicaraannya si Ayano Koji dan juga Ichinose mengenai metode yang Ayano ajukan untuk pindah ke kelasnya. Dan tentu saja pembicaraan ini masih berlanjut, jadi kalian tungguin aja update-annya nanti. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.